Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Aries ya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah buat konten untuk pesan malaikat. Ternyata banyak yang beberapa zodiak yang inner child-nya dalam ya. Inner child itu luka hati yang tertanam sejak usia bayi ya. Bisa juga di dalam kandungan. Jadi waktu di dalam kandungan mungkin ada orang tuanya yang berantem masih di waktu janin, itu dia tahu ya, membekas di hatinya, sehingga mempengaruhi keputusan-keputusan, perilaku, ataupun segala karakter, sifat dan karakter sampai tua ya. Sehingga kadang muncul, kadang enggak. Jadi bisa muncul di suatu saat tertentu. Tetapi bila itu memang buruk bagi kalian, bisa buruk bagi pasangan juga ya. Buruk dalam kehidupan, dalam pengambilan keputusan, dalam menentukan kebahagiaan. Makanya kali ini akan saya gali lagi ya, luka batin untuk Aries di waktu kecil, apa saja luka batinnya. Nanti saya juga buka untuk luka batinnya pasangannya ya, ataupun calonnya. Jadi yang jomblo pun bisa lihat kemungkinan calon yang akan menjadi pasangannya itu luka batinnya apa. Fungsinya adalah untuk kalian mengetahui, kemudian bersikap kepada dia sehingga tidak menjudge begitu saja, atau bisa menanganinya dengan baik. Begitu ya, luka hati zodiak Aries di masa kecil. Kalau ingin lebih jelas tentang inner child, bisa lihat YouTube yang lain ya. Klik aja inner child, di situ akan muncul beberapa yang menjadi hambatan-hambatan dari inner child sendiri ya. Yang itu akan nantinya akan membentuk sebuah karakter. Terutama yang pasti terutama yang membebani ya, membebani pikiran dari para Aries. Kali ini inner child-nya dari seorang Aries adalah banyak luka hati karena orang tua ya. Ini jelas kedua orang tuanya mungkin waktu itu sering bertengkar ya. Inner child terbentuk karena di usia-usia emas ya, yang terutama. Tetapi di janin pun dia masih bisa terpengaruh. Di usia emas terutama umur 2 sampai 7, atau bisa juga sampai akil balik. Itu akan sosok kecil yang tersembunyi di dalam tubuh dewasa. Dia tidak bisa ikut tumbuh dewasa. Dia akan mengendap di dalam tubuh kita dan sewaktu-waktu akan keluar bila ada suatu trigger atau petikan atau apa ya namanya ya, sentilan, tersentil ya sisi-sisi inner child-nya, dan itu akan muncul. Bisa jadi karakter yang pemarah, karakter yang mudah putus asa, karakter yang mudah untuk minta bercerai atau ngambek. Bisa jadi karakter yang membentuk dia suka menyalahkan orang lain. Ini yang terbentuk karena orang tua dari para Aries yang suka berantem, kemudian suka menjelek-jelekan Aries, atau bisa jadi suka merendahkan ya, membuat rendah diri sehingga para Aries tidak bisa berkembang. Ini adalah general reading ya, belum tentu resonate buat kalian semua Aries yang ada di yang membaca atau menonton video ini ya. Tetapi bagian-bagian Aries ada yang terkena atau sindrom inner child ini tumbuh. Sosok kecil itu berdiam di dalam tubuh dewasa dan tidak ikut berkembang. Dalam usia kecil dahulu,
semua informasi-informasi diserap, ditampung, dan mereka lebih cenderung menduplikatnya, akan menduplikasinya, sehingga kelakuannya nantinya akan berantem dengan pasangannya. Kehidupan cintanya tidak stabil, kehidupan cintanya tidak bahagia. Dia terutama merasa tidak dicintai, merasa sering tidak diharapkan, merasa hanya dibutuhkan saja, bukan dinilai dari kepribadiannya sendiri. Jadi mereka, para Aries, merasa kalau dibutuhkan saja baru mereka diajak berteman, atau merasa bahwa dia selalu dimanfaatkan. Itu ya yang terjadi dari beberapa Aries. Nanti kita kupas ya bagaimana untuk cara penyembuhannya. Tidak mudah menyembuhkannya, terutama bagi mereka yang tidak kenal atau tidak mengenali bahwa itu adalah luka batin dari kecil. Luka batin yang membentuk karakternya dia, yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Sulit untuk mengenali bahwa ada inner child di dalam tubuh kita atau di dalam diri kita. Tetapi pelan-pelan kalian harus mempelajari diri sendiri supaya dia muncul, dan ketika itu muncul kalian mengingat-ingat sesuatu, dan saat itulah kalian tahu apa yang terjadi. Salah satu cara yang paling mudah adalah kalian menanyakan saat kalian hampir terlelap tidur ya, atau terbangun saat ingin ke kamar mandi. Jadi di antara beta, waktu kondisi beta itulah kalian menanyakan kepada diri kalian sendiri apakah yang membuat tidak bahagia. Dan itu di dalam kondisi itu kalian akan sangat jujur, dan inner child-nya akan menjawab sebetulnya apa yang menyebabkan para Aries mengalami kondisi tersebut. Yang paling utama adalah dari perceraian kedua orang tua yang membuat sakit batinnya itu sangat dalam ya. Di sini kita akan lihat beberapa lagi apa yang menjadi sakit batin ketika kecil dari para Aries. Nanti di sini untuk pasangannya ya, kita akan lihat yang selanjutnya ya. Lagi-lagi memang cinta ya, kondisi merasa tidak dicintai, kondisi di mana sisi feminin kalian ditekan ya, merasa terbelenggu dan terkekang, sehingga ada beberapa Aries yang melampiaskan kecemburuan atau sakit hati itu ke jalan yang tidak baik, minta cerai, minum obat-obatan, segala macam yang buruk, alkohol, lari ke seperti itu ya. Kemudian perjuangannya merasa tidak diakui, jadi seakan-akan merasa dia berjuang sendiri, tidak ada teman yang menolong, tidak ada saudara yang menolong. Itu memang karena seakan-akan dia sendiri ya, berada di tempat yang asing, yang semua orang tidak mengenali dia. Itu adalah yang harus disembuhkan bagi kalian para Aries. Ini kita membantu membuka ya. Tidak semua mengalami hal ini. Kalian harus menemukan sendiri sosok kecil di dalam tubuhmu, sosok kecil di dalam jiwamu. Ya, dengan mengamati diri sendiri, sering berbicara dengan hati nurani, itu akan nanti lambat laun seperti kita belajar ngomong ya. Sama-sama tidak mengerti bahasanya, kita harus menyatukan bahasa dulu, sehingga kalian bisa berbicara dengan hati nurani, kemudian bisa berbicara dengan inner child kalian, luka batin sejak kecil yang kalian bawa sampai dewasa ini. Kalau kalian para Aries lebih banyak yang bercerai, itulah akibat memang karena banyak dari tekanan sejak kecil.
yang berlawanan dengan sosok Aries sendiri yang selalu optimis, memang pemarah, mudah meledak, mudah memutuskan sesuatu dan merasa benar dengan keputusannya itu sendiri. Karena merasa kedua orang tua zaman dahulu dia waktu kecil itu sama sekali tidak memberi contoh yang baik buat dia. Ya, kita akan coba lihat lagi. Berjuang sendiri ini yang sering dialami sehingga Aries tidak banyak mempunyai teman ya. Bersahabat paling hanya 1-2 orang, kemudian akan berantem dan berpindah lagi dengan sahabat yang lain yang dia temukan. Tetapi dia tidak bisa berkolaborasi atau bersahabat dengan banyak orang karena sifatnya, karakter Aries sendiri bertentangan dengan inner child-nya dia. Larinya kemana? Larinya ke pesta pora ya. Banyak para Aries yang melarikan diri ke arah pesta pora. Ya itu tadi ya, alkohol, obat-obatan, obat terlarang ya, kecanduan-kecanduan, kecenderungan yang membuat merusak diri sendiri itu akan banyak dilakukan oleh para Aries. Saya sering membuat konten ya untuk luka batin, luka hati, pesan-pesan dari alam semesta yang cenderung ke kesenangan atau pesan-pesan dari malaikat yang cenderung ke arah kebahagiaan. Jadi pesan untuk kebahagiaan batin dan kebahagiaan jiwa. Jadi untuk kalian yang masih bingung ditonton lagi ya, pesan untuk Aries, pesan alam semesta untuk Aries dan pesan malaikat penjaga kalian untuk Aries itu berbeda dari yang makro ke mikro ya. Kalau pesan alam semesta adalah pesan untuk kesenangan atau bersifat luas atau makro, sedangkan pesan untuk dari malaikat pelindung adalah untuk nurani kalian, sebetulnya untuk inner child kalian supaya sembuh. Tapi memang tidak semua akan mengalami hal ini. Beberapa Aries yang bisa menyembuhkan atau bisa tumbuh mengatasi inner child-nya sejak kecil, mungkin karena lingkungan yang berbeda, lingkungan dia bergaul dengan beberapa orang yang menyebabkan dia bisa memahami kedudukan orang tuanya yang berantem ya, tidak harmonis atau selalu merendahkan kalian para Aries, sehingga kalian terbentuklah karakter-karakter yang pemarah dan meledak-ledak yang kemudian bisa mengarah ke hal yang tidak baik. Beberapa sanggup atau bisa melewatinya dan bisa berdamai dengan diri sendiri, maka mereka terlepas dengan inner child mereka. Dan belum tentu itu memang benar-benar lepas ya, tetapi tidak ada pemicunya, tidak ada triggernya, sehingga dia tetap bersembunyi di dalam tubuh dewasa dan tidak sempat keluar. Itu adalah hal yang terbaik ya, karena itu adalah Aries yang bisa menaklukkan inner child-nya dia, atau lebih baik yang sudah mengenal dan dia bisa berdamai menggali apa yang terjadi. Di lingkungan juga begitu, inner child yang diremehkan, inner Aries yang merasa diremehkan, direndahkan, merasa rendah diri, itulah yang membuat segala keputusannya menjadi mentah atau kadang-kadang dia kebingungan untuk memutuskan sesuatu. Itu yang kadang-kadang menyebabkan dia cenderung menyalahkan orang lain terhadap apa yang terjadi, kondisi apa yang terjadi di dalam dirinya. Gitu ya, kita akan lihat pasangan Aries ya. Ini adalah pasangan kalian, jadi fokuskan pasangan kalian. Selama kalian menonton ini, fokuskan orang-orang yang kalian cintai, yang belum mempunyai pasangan atau sudah ada gebetan, fokuskan dia ya. Pasanganmu akan bertemperamen atau berperilaku seperti ini bisa kalian lihat ya.
Sedangkan untuk pasangan Aries, dia ada lebih dalam lagi rupanya ya. Beberapa ada yang terpengaruh dengan sisi feminin dari seorang ibu, terluka ataupun terbawa sisi femininnya, sehingga dia kalaupun cowok pun senang akan berdandan ya. Ini adalah memang sekali lagi ini general reading ya, energinya bisa terbolak-balik ya. Jadi bisa jadi ini adalah energi kalian dan bisa jadi yang di sana adalah energi pasangan kalian. Jadi kalian harus waspada atau benar-benar meneliti, membaca dengan baik, menonton dengan baik, terus menyikapi dengan bijaksana bacaan-bacaan ini. Beberapa Aries dan pasangan Aries ada yang femininnya lebih tinggi, walaupun sisi maskulinnya tetap ada, tapi dia lebih modis ya, lebih modis, suka berdandan. Itu tanda inner child-nya di dalam dirinya sudah terbentuk di kedalaman hatinya. Beberapa Aries juga terbentuk karena sisi dari spiritualnya yang tidak bisa diganggu ya. Sebetulnya ada beberapa yang harus kalian lakukan ya. Tidak boleh terus-menerus menyalahkan orang lain atau terlalu dalam menyalahkan diri kalian sendiri. Di sini sisi femininnya muncul ya. Sisi feminin kalian, hati lembut kalian harus kalian atasi sehingga kalian tidak rendah diri dan sekalian selalu pede dengan apa yang terjadi. Itu adalah inner child ya, luka batin dari pasangan kalian. Beberapa pasangan Aries juga akan cenderung melawan apapun yang dilakukan oleh Aries dan membalas apapun yang kalian lakukan. Bila kalian selingkuh, dia juga akan membalas selingkuh, seperti itu ya. Bila kalian marah, dia juga akan bertambah marah. Begitu ya pasangan Aries, kalian harus mengenal inner child pasangan kalian, luka batin, luka jiwa sejak kecil. Itu yang harus kalian perhatikan. Kita lihat lagi ya pasangan Aries, bagaimana perjuangan sendiri, hampir mirip ya. Untuk itulah semua biasanya pasangan-pasangan Aries yang mengalami inner child, karena merasa sendiri, dia juga akan mencari seseorang yang kuat, yang juga dominan, yang merasa sendiri juga. Intinya yang benar-benar mereka yang mandiri. Itu yang disukai oleh Aries. Mereka seakan-akan bercermin dan mencari pasangan hidup yang sepadan dengan dirinya. Tidak mau lebih tinggi dan tidak mau lebih rendah. Intinya dia inginnya yang sepadan dengan dirinya sendiri. Di sini beberapa pasangan Aries ada yang mudah putus asa dan kecewa dengan keadaan yang sekarang ini dia terima, karena inner child-nya merasa waktu dulu itu dia dibully, sering dibully ya di sini ya. Dibully, direndahkan, dihina tanpa dia bisa merasa apa-apa ya. Ini bisa terbolak-balik ya, ini bisa energinya Aries di sini karena ini general reading ya. Jadi beberapa Aries atau pasangan Aries merasa dikucilkan dan tetap merasa berjuang sendiri, tidak ada yang mau membantu, sehingga dia memang menjadi sosok yang sangat mandiri. Apapun berusaha diselesaikan sendiri ya oleh dia, tetapi itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan atau tidak bisa membuat dia bahagia ya. Selalu ada titik tertentu yang membuat dia merasa sangat sendiri dan tidak bisa menyelesaikan masalah dari dirinya sendiri. Kemudian dengan hal keuangan ya, pasangan Aries atau Aries sendiri, karena ini general reading ya, sekali lagi energinya bisa terbolak-balik. Kalau memang mau
resonate ya harus personal reading ya. Kalau ini kan energinya kita ambil dari banyak orang. Jadi bijaksana dalam menyikapi urusan duit. Aries maupun pasangan Aries selalu banyak bertentangan ya. Dengan sifat yang ya sedikit materialistis dari seorang Aries, ingin selalu mendapatkan hak-hak kembali atau mendapatkan balasan dari setiap kebaikannya, selalu mengukur dengan materi. Itu adalah yang terjadi karena luka batin sejak kecil. Jadi bisa jadi saat tertentu, saat kalian punya duit ya, saat kalian punya duit gampang aja traktir orang sana sini, boros dan kanan kiri, membantu orang nggak eman ya, istilahnya nggak sayang, dan kalian sangat dermawan Aries. Tetapi bila suatu saat inner child kalian tersentuh atau terpicu, triggernya kena, dia akan muncul ya, sehingga sifat materialistis kalian muncul, kemudian selalu membanding-bandingkan dengan dasar harta, kekayaan, kepemilikan, kemelekatan kalian para Aries dalam hal kehidupan duniawi. Seperti itu ya, Aries dan pasangan Aries yang masih luka hatinya sampai pertengahan tahun ini ya, di bulan Juni ya. Semoga di tahun-tahun berikutnya, di bulan-bulan berikutnya kalian bisa lebih mengenal inner child kalian. Sekali lagi, inner child adalah sosok yang tersembunyi, sosok kecil yang bersembunyi di dalam tubuh dewasa kalian. Itu adalah karakter dasar, karakter kecil kalian yang terbentuk dari usia dini. Bisa mulai dari janin, atau mulai balita sampai 7 tahun, atau bahkan bisa sampai saat akil balik. Itu akan masih mengendap di dalam pikiran kalian atau di dalam hati kalian yang tidak terdeteksi ya. Dan akan muncul bila ada pemicu saja. Tetapi bila pemicunya itu terus menerus, itu akan bisa menyebabkan Aries lebih gampang depresi, sehingga yaitu ya cenderung terlibat ke pergaulan yang bebas, terlibat ke pesta pora, obat-obatan dan sebagainya. Itu ya yang harus kalian hindari. Bila kalian nggak bisa lepas dari edik ini, nggak bisa lepas dari alkohol, nggak bisa lepas dari judi, nggak bisa lepas dari obat-obatan terlarang, atau nggak bisa lepas dari antipiretik dan anti analgesik ya. Itu adalah obat pereda demam, pereda nyeri ya. Penurun demam, pereda nyeri yang sering dialami oleh Aries dan Taurus terutama ya. Aries, Taurus, Cancer itu adalah zodiak yang sering mengalami migrain dan linu-linu tulang. Itu karena memang karakternya sering berbenturan dengan inner child-nya mereka dalam kondisi tertentu. Dalam kasus Aries yang mempunyai sisi feminin, walaupun dia seorang cowok, maskulinnya maskulin banget dan berdandan ya. Ini memang tidak terlalu berdampak buruk ya bagi kalian. Mungkin pasangan kalian yang akan kaget, kalian kok lebih yang cewek ya. Yang cewek akan kaget melihat pasangannya dia yang berdandan lebih modis atau lebih parah dari dia sendiri. Cowok kok lebih dandannya lebih getol daripada dia sendiri. Jangan kaget ya, karena itu adalah inner child-nya dia, sehingga kalian bisa memaklumi atau bersama-sama saling mengingatkan untuk saling menyembuhkan satu sama lain. Bila itu terlalu parah, kalian bisa ke para ahlinya ya, ahli psikologi ya, karena inner child ini adalah bidangnya, ranahnya kaum psikolog ya. Kalau yang lebih parah ya ke psikiater ya. Ini akan, kalau depresinya udah terlalu parah atau kalian cenderung ke bipolar ya. Nah, istilah-istilah kalian pelajari sendiri ya di Google atau di mana ya, supaya karena untuk menjelaskannya akan panjang banget.
Tapi intinya di konten-kontennya saya sering saya ingin menyembuhkan itu by yourself ya, menyembuhkan untuk dirimu sendiri atau oleh dirimu sendiri. Kita berusaha untuk menyembuhkan diri kita sendiri, karena itu kekuasaan itu sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita ya, untuk menyembuhkan diri sendiri. Tapi dengan kompleksnya dunia bisa menyebabkan sesuatu itu tidak bisa menjadi atau berjalan sesuai dengan yang kita pikirkan atau yang kita kehendaki, sehingga kita memerlukan bantuan orang lain, bantuan para ahli psikolog atau psikiater. Begitu ya Aries ya, semoga ini bisa beberapa kalian yang mengalami inner child mungkin tidak terbaca semua di sini ya, tetapi bila kalian kesulitan mengambil keputusan, terus kesulitan melepaskan edik itu apa ya namanya ya, kecanduan ya, kecanduan oleh hal apapun, mungkin yang kalian yang merasa nggak senang mungkin kecanduan nonton sinetron tetapi tidak bisa lepas, pengen lepas tetapi nggak bisa lepas dari sinetron, itu juga pengaruh karena inner child kalian ingin mengalihkan perhatian dari luka dalam diri kalian sendiri dengan sesuatu hal yang menghibur dan menyebabkan kalian kecanduan. Yang merasa kecanduan oleh apapun, galilah diri kalian sendiri, ingat-ingat sewaktu masa kecil dulu, dan paling mudah adalah saat kalian kondisi beta ya, baru bangun tidur, 5 menit baru bangun tidur. Nah itu tanyalah apa yang membuat kalian sedih, apa yang membuat kalian kecewa, kemudian tanyalah apa yang membuat kalian bahagia, gitu ya. Kemudian cara menyembuhkan yang paling gampang adalah dengan kalian memaksa diri tersenyum. Lihatlah foto kalian dan berusahalah tersenyum dalam waktu 5 menit atau 10 menit. Kemudian tumpahkan unek-unek kalian dengan terus tersenyum, paksa tersenyum ya, paksa tersenyum dan ungkapkan segala unek-unek kalian. Misalnya, kok nggak pengen kaya, kok nggak kaya-kaya ya, ungkapkan di situ. Kemudian berangsur-angsur pindahlah ke hal-hal yang positif sambil terus tersenyum. Misalnya afirmasi bahwa aku adalah, ini sambil senyum ya saya ya, paksa tertawa, paksa tersenyum sambil memandang foto kalian sendiri. Mulai hal-hal yang buruk sudah selesai, tetap dalam keadaan tersenyum, ucapkan hal-hal yang positif. Misalnya, aku harus kaya, harus mendapatkan duit yang banyak, rezekiku mengalir dari berbagai arah, aku selalu beruntung, adalah orang yang selalu diberkahi dan terberkati. Kemudian kata-kata baik yang lain yang kalian inginkan sambil terus tersenyum, dan rasakan keajaiban 10 menit itu akan membuat kalian bahagia sampai malam. Salam sahabat Tutu.